Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Naam. Kita masuk pada al-aslu tsalits, asas yang ketiga dari 9 asas yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullahu taala. Al-aslu tsalits, asas yang ketiga adalah al-ikhlasu fi talab al-ilmi syartun tatabu'iyyun la ibtida'iyyun. Al-ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah syarat susulan, la ibtida'i, bukan di awal, bukan di permulaan. Apa maksudnya dari asas yang ketiga ini? Naam, dijelaskan oleh beliau, wa ma'na dzalik anna talibal ilmi yahrisu ala mutaba'atil ikhlas fi nafsihi wa la yamtani' 'anit talabi bid'awa annahu lam yatahaqqaq ladaihi al-ikhlas. Maknanya bahwa seorang talibul ilm bersungguh-sungguh untuk senantiasa ikhlas pada dirinya, dan seandainya keikhlasan ini sulit untuk dihadirkan pada awalnya, maka la yamtani', dia tidak mencegah dirinya untuk menuntut ilmu tersebut dengan alasan bahwasanya lam yatahaqqaq ladaihil ikhlas, bahwa pada kesempatan ini belum bisa terwujudkan keikhlasan pada diriku, maka saya menundanya dulu, nanti tahun depan atau nanti waktu yang akan datang. Nah, maka ini makna asas yang ketiga ini, bahwasanya al-ikhlas fi talabul ilm, keikhlasan di dalam menuntut ilmu adalah syartun tatabu'iyyun la ibtida'iyyun, syarat yang menyusul bukan permulaan. Maksudnya bukan berarti bahwa tidak mengapa seseorang itu tidak ikhlas pada awalnya, nanti kemudian baru dia mengupayakan untuk ikhlas. La, bukan itu maksudnya. Akan tetapi maksudnya adalah kalau, nah, ini berlaku pada orang-orang tertentu. Kalau orang itu sulit, nah, pada dirinya untuk ikhlas dalam memulai menuntut ilmu tersebut, bukan berarti ini menjadi alasan untuk kemudian menunda. Nah, akan tetapi dia langsungkan, dia teruskan tuntutannya terhadap ilmu, dipaksakan, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah agar kemudian dia berubah menjadi ikhlas. Semoga Allah memberikan padanya keikhlasan. Nah, ini maksud daripada al-aslu tsalits, prinsip atau asas yang ketiga ini. Naam, berkata muallif hafizahullahu taala, wa ma'na al-ikhlas fassarahu ba'du ahli al-ilm. Makna ikhlas ditafsirkan oleh sebagian ahli al-ilm, para ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani
pemilik kitab Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim. Naam, berkata beliau, huwa al-ikhlas, yakni husnun niyyah fi talab al-ilmi bi an yaqsuda bihi wajh Allah ta'ala wal 'amala bihi wa ihya' asy-syari'ati wa tanwir qalbihi wa tajliyata batinihi wal qurba min Allah ta'ala yaum al-qiyamah wa at-ta'arrud lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Ikhlas adalah husnun niyyah fi talab al-ilm, baiknya benarnya niat di dalam menuntut ilmu dengan memaksudkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan memaksudkan untuk mengamalkan tersebut. Naam. Dan juga untuk menghidupkan syariah dan untuk menerangi hatinya, tanwir qalbihi, karena ilmu tersebut adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu berilmu, berarti dia memasukkan cahaya tersebut di dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi terang. Wa tajliyata batinihi, juga tujuannya adalah untuk memperbaiki batinnya. Naam, memperbaiki batinnya dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, yakni agar dia menjadi dekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah dengan ilmu tersebut. Wa ta'arrud lima 'adda li ahlihi, dan juga tujuan daripada menuntut ilmu tersebut, kata Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, adalah agar dia bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemilik ilmu tersebut, min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan dan keutamaannya yang agung. Naam, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian makna al-ikhlas yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah, agar kita memaksudkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu tersebut, menghidupkan syariat Allah, menerangi hati ini dengan cahaya ilmu tersebut, mendekatkan diri kepada Allah, dan menginginkan untuk meraih janji Allah Subhanahu wa taala kepada para pemilik ilmu, yakni dari keridhaan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, seperti apa yang diraih oleh para sahabat, para imam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keutamaannya yang agung tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Naam, maka ini tujuan makna al-ikhlas bagi setiap penuntut ilmu asy-syar'i. Demikian pula pernyataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang sangat sulit pada diriku kecuali adalah niatku. Naam, yakni sesuatu yang sangat sulit dibenahi
oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah niat beliau. Naam, ini adalah perkara yang sangat sulit dibenahi, sangat sulit diobati. Kalau saja Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'iyun jalil, seorang tabi'i yang mulia rahimahullah, pada diri beliau perkara yang sangat sulit untuk dibenahi, diobati adalah niatnya, maka mimbabil aula pada orang-orang yang setelahnya. Lebih utama lagi pada orang-orang yang setelah beliau sampai di zaman kita sekarang ini dan seterusnya, maka lebih utama lagi mereka sangat sulit untuk mengobati yang namanya niat, untuk memelihara kejernihan, kebersihan niat ini. Naam, subhanallah. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa senantiasa kita semua wajib untuk memahami makna al-ikhlas, untuk memahami makna perkara-perkara yang bisa mengotori dan menggugurkan keikhlasan tersebut, sehingga dengannya kemudian kita menjauhi syawa'ib, perkara-perkara yang merusak dan mengotori niat tadi, dan kita istiqamah dalam menempuh segala sebab-sebab yang bisa menjaga dan memelihara kejernihan, kebersihan niat hati kita semua. Nah, tentunya ini adalah perkara yang memang berat dan sulit, ya, secara khusus pada kita semua. Nah, karena di zaman yang semakin jelek, semakin buruk, di zaman yang semakin menyebar sifat kejelekan dari sifat al-kibr, sifat al-hasad, sifat kesombongan, sifat kedengkian, sifat permusuhan, dan seterusnya dari sifat-sifat kejelekan. Ini lebih menyebar dan lebih banyak di tengah-tengah kita, nah, dibanding di zamannya para imam-imam tersebut. Ya, menunjukkan bahwa kita semua lebih wajib untuk mempelajarinya. Nah, oleh karena itu kebanyakan para imam rahimahumullahu ta'ala jami'an menyatakan demikian, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kalau saja di kalangan imam terjadi seperti yang ma'ruf kita sering mendengarkan, naam, perkara hasad, ya, dengki, seperti yang terjadi pada bainal Imam Bukhari dan juga antara Imam Bukhari dan Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahumullah. Di kalangan mereka dua imam besar, bahkan Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli adalah termasuk gurunya Imam Bukhari. Nah, disebutkan oleh para ulama jarh wa ta'dil bahwasanya jarh yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli terhadap Imam Bukhari adalah jarh yang matruk, jarh yang ditolak, mardud, karena dibangun di atas al-haqd wal hasad, dibangun di atas kedengkian. Nah, ini disebutkan oleh para imam jarh wa ta'dil, sehingga jarahnya Imam Yahya Az-Zuhli rahimahullah ditolak terhadap Imam Bukhari dengan menyebutkan rincian-rincian sebab-sebabnya, sehingga kemudian para imam tersebut menghukumi bahwa ini di atas al-hasad. Nah, ini di kalangan imam, apalagi di kalangan kita. Nah, apalagi di kalangan kita semua. Maka ini adalah perkara yang wajib untuk kita fahami dan kita ketahui, sehingga terus kita di atas upaya dan usaha membersihkan dan menjernihkan hati ini. Nah, dengan melawan segala syahwat dan syubhat yang ada di hadapan kita, di belakang kita, di kiri kanan kita. Nah,
Taib. Dan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama yang lain, ya, di kalangan para ulama, sebagian menyatakan Imam At-Tirmidzi dengan tuduhan-tuduhan kejelekan, jahil dan selainnya, ya, tidak diterima oleh para ulama jarah-jarah tersebut, karena setelah dilihat asbabnya ternyata dibangun di atas kedengkian, dibangun di atas ketidaksenangan, ya, terhadap Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, maka demikian pernyataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Oleh karena itu kata penulis hafizahullah, seorang talibul ilm wala yaqsudu bihi al-aghrad ad-dunyawiyah min tahsilir riyasati wal jahi wal mali wa mubahatil aqran wa ta'dhimin nasi lahu wa tasdirihi fil majalis wa nahwi dhalik fayastabdilul adna billadhi huwa khair. Naam, maka tidak boleh seorang penuntut ilmu memaksudkan dalam tuntutannya terhadap ilmu itu aghrad ad-dunyawiyah, tujuan-tujuan dunia. Naam, tujuan-tujuan dunia dari menghasilkan riyasah kepemimpinan supaya jadi pemimpin, wal jah supaya dapat jabatan, wal mal supaya dapat harta, wa mubahatil aqran dan persaingan antara teman. Naam, maka semua ini adalah perkara yang diharamkan di dalam menuntut ilmu. Tujuan-tujuan yang disebutkan itu semua adalah perkara yang diharamkan di dalam kita mencari menuntut ilmu syar'i. Tidak dibenarkan adanya tujuan-tujuan duniawiyah. Naam, dan juga tujuan persaingan akron. Ya, tidak ingin dia lebih di bawah daripada temannya. Dia ingin supaya dia lebih tinggi ilmunya. Tujuannya menuntut ilmu supaya lebih tinggi dari sahabat-sahabatnya yang lain. Naam, maka fahadha min aghrad ad-dunyawiyah, termasuk daripada tujuan-tujuan duniawiyah. Naam. Demikian pula wa ta'zim an-nas lahu, tujuan supaya manusia memuliakan, mengagungkannya. Ya, wa tasdirihi fil majalis, agar kemudian dia nanti dikedepankan di majelis-majelis menuntut ilmu, supaya pulang dia diangkat jadi ustaz. Naam, tujuan untuk keluar negeri supaya ini syaitan, ya, tidak ada jaminan bagi kita semua. Naam, kalau cuma menuntut ilmu di dalam negeri tidak bisa jadi apa? Tidak bisa tasaddur, tidak bisa jadi terdepan dalam majelis. Akhirnya muncul syaitan, saya harus keluar negeri sekalipun setengah tahun. Sekalipun di sana tidak belajar, cuman bermain bola atau selainnya, atau menghafal sendiri, tidak talaqi dengan ulama, ya. Yang penting sudah keluar negeri. Nah, kalau pulang dijadikan dia sebagai yang terdepan di majelis-majelis. Nah, dan ini, ya, banyak. Naam, yang tasaddur qabla awani, tampil sebelum waktunya. Bukan maksudnya saya pribadi atau yang lainnya sudah lebih pantas untuk tampil, la wallah. Tetapi sebagian yang asalnya belum bisa baca kitab, naam, belum banyak mengetahui
ilmu nahwu dan sharaf. Tetapi karena sudah keluar, ya bahkan banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Naam, pulang tampil tasaddur, ya, berdakwah di mana-mana. Naam, ini waqi'iyah, ya. Ada yang pokoknya yang penting dari pesantren, hatta kerjanya tidur, ndak talaki dengan para asatidzah, ya, atau membaca sendiri. Naam, pulang jelas dari pesantren, ya awamun nas, ya ikhwah adalah, bukan saya meremehkan ikhwah lah, kebanyakannya ikhwah kita ini yang menyandarkan diri kepada Ahlus Sunnah, kebanyakannya adalah awam, ya. Bukan saya samakan antum dengan awamun nas, kaum muslimin lah. Maksudnya awamnya Ahlus Sunnah. Alhamdulillah mereka dalam garis Ahlus Sunnah, tapi kebanyakannya awam, tidak paham akan taksil, tidak paham untuk mengukur orang yang dikatakan punya ilmu qawaid, ya, yang paham akan kaidah-kaidah, tidak paham menimbang dengan akal dan perasaan, ya. Ini banyak dijadikan dia terdepan, mengisi fikih, mengisi yang lain, la ilaha illallah, padahal tidak punya ilmu, jahil. Nah, jahil terhadap manhaj, cuma membaca terjemahan, kemudian dicocokkan, diisi, dilangkah-langkai, ya. Karena kalau dibaca semua, nanti banyak yang tidak bisa, karena ada yang tidak diterjemahkan. Nah, ini namanya belum bisa tasaddur, ya, tetapi langsung melangkah jauh. Oleh karena itu, kata para imam, man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Ya, ini ma'ruf ucapannya para imam dalam syair-syair Arab. Man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum saatnya, maka dia diikop dengan hirman, keharaman. Ya, diikop dengan apa? Keharaman. Nah, artinya dia diharamkan dari kebaikan, dari ilmu tersebut. Karena mestinya dia harus mengambil faidah, itu sudah sulit karena dia sudah menjadi tasaddur, dia sudah menjadi ustaz, sehingga berat sudah mengambil ilmu dari yang lainnya. Nah, maka akibat daripada tasaddur qabla awani, ta'ajjala qabla awani. Oleh itu sering saya katakan bahwa kalau bukan karena darurat, nah, saya pribadi belum pantas untuk mengajarkan kepada antum, akan tetapi daruri, min babi daruri, nah, tidak adanya kurangnya para dai, ya, atau daripada dai yang dhullal semakin menyesatkan umat, maka kita ajarkan apa yang kita ketahui, apa yang kita mampu, dan tidak melebihi dari itu. Yang kita tidak mampu, Allahu alam, kita serahkan, kita tanyakan kepada ulama. Kita tidak memaksakan apa-apa yang kita tidak ketahui. Nah, kita katakan Allahu alam, kita tidak tahu, dan kita berupaya untuk mencari tahu. Nah, ini yang sekarang ini kita tempuh, dan saya pribadi, dan insya Allah demikian pula para asatidzah, bahwasanya ini termasuk min bab daruri. Nah, maka tidak pantas, ini perlu diperhatikan, termasuk taksil, ya, tujuan tasaddur, tujuan agar tampil di majelis-majelis dan selainnya. Nah, maka ini menyelisihi daripada al-ikhlas fi talab al-ilm, ikhlas di dalam menuntut ilmu. Nah, taib, fayastabdil al-adna billadhi huwa khair. Maka kemudian setelah itu
orang yang seperti ini tadi mengganti, menjual sesuatu yang baik dengan yang jelek, dengan yang lebih murah, yang lebih rendah. Atastabdiluna alladhi huwa billadhi huwa khair, atastabdiluna alladhi adna huwa billadhi khair. Atastabdiluna billadhi adna apa? Atastabdiluna alladhi adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mengganti yang lebih rendah itu, yang lebih baik itu dengan yang lebih rendah? Nah, maka tujuan duniawiyah di dalam menuntut ilmu adalah termasuk istibdal adna billadhi huwa khair. Baik. Nah, sebagian juga saya tambih, ya, seperti yang telah saya sebutkan bahwa asas di dalam menuntut ilmu adalah talaqqi. Tidak cukup dengan belajar sendiri, ya, membaca sendiri. Nah, orang yang banyak membaca sendiri ini magrur, tertipu dengan dirinya sendiri. Apalagi kalau dia diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia banyak membaca sendiri, merasa banyak ilmunya, pengetahuannya, merasa mampu, maka dia magrur, tertipu dengan dirinya. Ketahuilah bahwa asas dalam menuntut ilmu adalah dengan talaqqi, dengan mengambil dari guru. Tidak cukup, ya, dengan membaca sendiri. Bahkan Imam Syafi'i seperti yang sering saya sebutkan pada antum menyatakan, "Na'am, barang siapa yang belajar, man ta'allama min butunil kutub." Apa kata beliau? Barang siapa yang mempelajari dari perut-perut kitab sendiri, fa akhta'uhu atau fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Maka kesalahannya itu lebih banyak daripada apanya? Benarnya. Lebih banyak karena metodenya salah, ya, tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang dilakukan oleh para salaf, para sahabat. Nah, hati-hati, ya, jangan tertipu dengan apa yang dikatakan oleh para hizbiyun dengan zaka, dengan kecerdasan, dengan pola pikir, dengan kepandaian berhias kata. La. Ya, oleh karena itu para imam menyatakan, Imam Al-Auza'i, Imam Umar bin Abdul Aziz, na'am, jangan tertipu dengan zukhrufal qaul, ya, dengan hiasan-hiasan kata. Na'am, berapa banyak orang yang cerdas, yang pintar, tetapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Na'am, Yusuf Qaradawi orang pintar, Quraisy Shihab orang pintar, tapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Abdul Majid Az-Zindani orang pintar, ya, Umar Bakri orang pintar, orang-orang Hizbut Tahrir. Naam, semua orang-orang tokoh-tokoh pemikir. Nurkhalis Majid. Nah, apalagi kita cuman mau tertipu dengan orang-orang yang di bawah orang-orang seperti kita, ya, di kalangan asatidzah. Nah, Masya Allah, cerdas, pintar, banyak hafalannya, tertipu, tidak melihat pemahaman penerapannya di dalam qawaid, kaidah-kaidah, sehingga magrur. Nah, karena awam, tidak punya timbangan, ya, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa menimbang. Bagaimana dia mau bisa menilai bahwa dia ini Masya Allah, dia ini Masya Allah? La. Antum tidak punya mizan, tidak punya timbangan. Bagaimana antum bisa memberikan penilaian? Ya, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi. Nah, orang yang tidak punya timbangan tidak bisa menimbang. Bagaimana, dengan apa dia mau menimbang? Nah, maka ini penting. Ya. Subhanallah, tapi begitulah zaman, dengan zaman fitnah, ya, jangankan ini, betul-betul subhanallah, sadaqa Rasulullah, zaman semakin jelek. Ya, kita lihat ketertipuan ini, zukhruf al-qaul, sekalipun tidak punya pengikut, sekalipun sendirian orang itu, masih ada saja yang mengikutinya, masih ada saja yang tertipu. Padahal nyata-nyata sendirian,
diselisihi oleh jumhur para ulama. Masih ada saja yang terpengaruh. Ini syaitan memang. Ya, syaitan. Nah. Nyata-nyata ini 100 orang dengan satu cari dalil. Wah, menggunakan ayat-ayat bahwa kebenaran itu bukan diukur dari jumlah. Nah, ini syaitan menambah dia untuk semakin jauh. Cari dalil. Karena sallallahu alaihi wasallam ini karena maghrur tadi, ya, tertipu dengan dirinya sendiri. Fa nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka ilmu itu dengan talaqi. Berkata Imam Abu Yusuf rahimahullahu taala, ya qaum, aridu bi'ilmikum Allah Ta'ala fil amr, ya. Fa inni lam ajlis majlisan qattun anwi fihi an atawadha illa lam akum hatta a'luhum wa lam ajlis majlisan qattun anwi fihi an a'luhum atau an a'luwahum illa lam akum hatta aftadih. Kata Imam Abu Yusuf rahimahullahu taala, Allahu alam Abu Yusuf yang dimaksud sahabatnya Imam Abu Hanifah, yang terkenal dengan kunyanya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf atau Imam sahabat Abu Hanifah memiliki 2 sahabat yang terkenal. Di antaranya adalah satunya Abu Yusuf kunyanya. Wallahu alam ini yang dimaksud atau yang selainnya. Beliau berkata, wahai satu kaum, hendaklah di dalam tuntutan kalian terhadap ilmu, kalian menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujukanlah ilmu kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni lam ajlis majlisan qattun. Karena sesungguhnya aku tidak duduk di satu majelis sama sekali yang aku niatkan di dalamnya an atawadha, agar aku tawadhu. Ya. Sesungguhnya aku tidak bermajelis dalam satu majelis sama sekali yang aku niatkan di dalamnya tawadhu illa lam akum hatta a'luwahum, melainkan aku tidak bangkit dari majelis itu hingga aku mengungguli mereka. Demikian pula walam ajlis majlisan qattun anwi fihi an a'luwahum, tidaklah aku duduk di satu majelis sama sekali yang aku niatkan di dalamnya untuk mengungguli mereka illa lam akun hatta aftadih, kecuali aku belum berdiri hingga tersingkap kejelekanku. Fadhahatnya tersingkap, yakni aibnya. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengunggul-unggulan. Bukan untuk unggul-unggulan. Ya. Tetapi menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama saja apakah kita diungguli atau tidak. Sama saja apakah sahabat-sahabat kita itu lebih unggul ilmunya, lebih qawi daripada kita, atau kita lebih kuat dari mereka. Fala ba's. Bukan itu urusannya. Urusannya adalah untuk kita memperbaiki diri kita. Urusannya adalah untuk membenarkan amalan-amalan kita. Ini makna ucapan Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, al-ilmu ibadatun minal ibadat. Ilmu adalah ibadah
dari ibadah-ibadah, wal qurba minal qurab, dan ilmu adalah kurbah, pendekatan diri kepada Allah dari sekian kurbah. Fa in akhlasta fihi niyyah qubila wa zukkiya. Kalau engkau mengikhlaskan di dalam menuntut ilmu tersebut niatmu, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan disucikan oleh Allah hati tersebut, niat tersebut. Wa tammat barakatuhu, dan akan sempurna barokahnya, berkahnya. Wa in qusida bihi ghaira wajhillahi ta'ala habata wa dha'a. Tapi kalau dimaksudkan selain wajah Allah, maka akan hangus ilmu tersebut dan dha'a, akan terlalaikan. Wa khasirat safaqatuhu, dan akan merugi pemiliknya. Ya, akan merugi orang tersebut dengan sebesar-besar kerugian. Wa rubbama tafutuhu tilkal maqasid wa la yanaluha. Terkadang bahkan tujuan-tujuan yang salah tadi juga, ya, dia tidak bisa mendapatkannya. Jadi tujuannya untuk dunia, maka dia menjadi rugi dua kali. Nah, misalnya dia menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan kepemimpinan. Ternyata Allah ikop dia tidak dapatkan kepemimpinan, ya, lebih-lebih dia tidak dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi dua kali. Nah, ini makna wa rubbama tafutuhu tilkal maqasid wa la yanaluha. Fayakhibu qasduhu wa yadhi'u sa'yuhu. Sehingga niatnya tadi rusak, juga usahanya sia-sia. Nah, demikian pernyataan al-muallif hafizahullahu taala. Naam. Baik, dan untuk melihat, mengetahui di antara berkahnya ilmu seseorang, naam, yaitu perwujudan di dalam pengamalannya sehari-hari. Ketika semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka itu adalah ciri ilmu yang mubarakah, sekalipun ilmunya itu tidak mencapai tingkatan para ulama, ya, tetapi sekalipun ilmunya itu mencapai tingkatan para ulama, kalau dalam kesehariannya justru semakin tidak menambah ketakwaannya, bahkan buat kerusakan, maka ini tanda bahwa ilmu tersebut tidak barakah. Nah, semakin jauh dari para ulama, itu menunjukkan ilmu yang tidak mubarakah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, al-barakah ma'akabirikum. Berkah itu bersama dengan para ulama-ulama kalian, para pembesar-pembesar ulama kalian. Nah, maka ini timbangan, ya, timbangan yang sangat sederhana untuk kita jadikan sebagai ukuran, patokan, dan jangan kita terus seperti sesuatu yang diombang-ambingkan oleh syaitan dari atas ke bawah, terus berputar, tidak pernah menetap. Nah, ini orang bilang pelimplang, ya, sedikit-sedikit terfitnah, balik lagi, sedikit-sedikit terfitnah, balik lagi, la ilaha illallah, fanasallahu salamul afiyah. Orang ini bagusnya dipenjarakan. Orang seperti ini dikurung supaya tidak takallub, berbolak-balik. Nah, ini aib, ya. Allah aib besar. Idza lam tastahi fasna ma syi'ti. Kalau engkau sudah tidak punya malu, lakukan apa yang kau inginkan. Habis begini, begitu, habis begitu, begini. Tidak punya malu. Nah, butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, dan bertanya kepada para ulama. Taib. Wallahu alam bissawab. Sudah sejam? Hah? Sudah ada sejam? Belum? Hah? 40 menit. Taib. Sedikit lagi. Wa yanbani ala hadzal asl umurun ahammuha
terbangun di atas asas yang ketiga ini beberapa perkara. Yang paling pentingnya adalah, kata beliau hafizahullah, annama yalimmu bihi asy-syaitan, annama yulimmu bihi asy-syaitanu qalba ba'dihim yuridu sarfahum 'anil 'ilm bid'awa tarki talabi hatta yatahaqqaqa ikhlasun niyati hilatun syaitaniyah wa makrun wa khadi'ah bal 'alal muslim an yastamirra fi talab al-'ilm wa yutabi' niyyatahu kama qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati hadha wa huwa Sufyan famin babi aula ghairuhu fala yaj'al dzalika sarifan lahu an talab al-'ilm. Ya, di antara tipu daya syaitan yaitu mengkungkung hati sebagian orang yang ingin ya untuk berpaling dari ilmu ini, dibisiki oleh syaitan bahwasanya sudah, jangan dulu menuntut ilmu, tunda dulu hatta yatahaqqaqa ikhlas, sehingga engkau benar-benar ikhlas. Sekarang belum, jangan dulu, tunda dulu, nanti. Subhanallah, ini bisikan syaitan. Kalau kau mati besok, ya, maka engkau akan mati dengan godaan syaitan, dalam tipu daya syaitan. Jangan diikuti, karena itu adalah hilatun syaitaniyah, itu adalah tipu daya syaitan. Ya, wa makrun wa khadi'ah, makar, tipu daya. Bal 'alal muslim, bahkan wajib atas muslim untuk terus menerus dalam menuntut ilmu. Tidak berhenti. Wa yutabi' niyatahu, kemudian bersama dengan itu upaya untuk memperbaiki niat. Mengikuti niat ini, yakni memperbaikinya terus, mengintrospeksi niat ini. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Hadza huwa Sufyan, ini adalah Imam Sufyan ats-Tsauri. Fa min babi aula ghairuhu, lebih utama lagi orang yang selain dari beliau. Dari kita semua, orang-orang yang di bawah beliau. Fala yaj'al dzalika sarifan lahu an talab al-'ilm. Tidak boleh dia menjadikan bisikan-bisikan itu, alasan-alasan itu sebagai pemaling daripada menuntut ilmu, memalingkan dia dari menuntut ilmu. Demikian ya, prinsip atau sesuatu perkara yang penting yang terbangun di atas prinsip ini, prinsip yang ketiga ini. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.